a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Lihat dengan siapa saya temui di sini. Dengan siapa? Dengan siapa dia? Siapa dia? Ayo lanjutkan. Bolehkah aku melihat dari manasmu? Siapa dia? Ade. Harus sehat, harus semangat. Apapun itu, kita harus kuat, harus bahagia, harus jadi orang. Kita bagi nusa dan bangsa. Merdeka. Merdeka. Lu kayak Ibu Mega deh. Aduh, Ade, Allah Akbar banget kamu hari ini. Dia cuma bilang, Sehat kan? maksudnya kamu mau sehat. Ya, aku mau sehat. Tapi Pak, juga... balon-balonnya dulu bisa 1 kali. Tunggu dulu Ade ya. Oke. Balon-balon dulu. Ada nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan dong. Kasih Pak. Kasih Pak. Jadi kita Nah, balik lagi. Kenapa? Awalnya adalah tadi saya tanya sama Ade bahwa apa Ade? Kenapa? Kamu tadi bilang kan sama saya bahwa saya itu butuh ini. Ini tuh apa tadi? Iya, saya butuh jalan-jalan seperti ini. Jadi saya bisa berbicara langsung dengan langit, berbicara langsung dengan awan-awan yang biru ini, yang putih ini. Karena hanya dia yang tahu apa yang aku rasain gitu loh. Gunanya sebenarnya apa itu di baliknya? Melampiaskan rasa ke apa ya? Ya. Kebisingan atau rasa kepusingan dalam hidup barangkali, ya kan? Tapi dengan jalan seperti ini, langit tahu, awan tahu bahwa oh, kamu ini lagi begini ya? Iya, saya lagi begini. Kita mau ngapain? Mau ngobrol sama orang juga, ya maaf nggak enak. Siapa tahu orang juga tidak mengerti. Betul. Kan seperti Jadi, itu. Dengan jalan sore seperti ini tuh sangat memuaskan lahir batin saya, atau enggak? Ini mahal sebenarnya, mahal sekali ini. Iya. Karena bikin kita jiwanya tenang. Terus juga hatinya kita tenang setelah pulang dari sini gitu. Ini nggak berasa kita udah 2 kali putaran dari ujung pukul ujung. Ini karena apa? Karena kita sangat menikmati. Jadi semua beban-beban yang ada itu terhempaskan di sini, pemirsa. Betul sekali. Nah, di balik semua itu adalah kamu mau keluar dari kebisingan atau kesemrawutan puyeng-puyeng. Kamu kan danda-danda puyeng ya. Betul. Puyeng-puyengnya kamu dari kehidupan ini. Kamu juga nggak mau tinggalin sakit kepala itu kan? Boleh. Karena kehidupan ini kan. Betul. Cuma kita tuh butuh sejenak untuk aja. meninggalkan itu. Iya, sebentar aja. Karena Kak, ini mohon maaf, kita nggak boleh tinggalin sebegitu aja. Karena nggak segampang itu kita bisa ninggalin. Yes. Tidak semudah itu kita meninggalin, karena ini adalah tanggung jawab. Iya. Hidup ini adalah tanggung jawab. Betul. Gitu Hidup itu pilihan. Apalagi sebenarnya banyak pilihan-pilihan. Benar. Tapi apakah pilihan selanjutnya yang kita ambil nanti apakah juga nanti tidak menghilangkan kepuyengan itu gitu ya kan? Tidak semudah itu. Jadi inti dari semua ini adalah dijalani aja. Terus juga apa ya, disyukuri aja lah. Soalnya kalau kita mengeluh juga nanti Tuhan marah. Iya, Tuhan bilang loh, yang mau dulu siapa? Siapa? Kamu kan? Walaupun Tuhan juga tidak terlalu mikirin bahwa
Ya udah, kamu mengeluh aja. Tapi kan kita juga punya akhlak ya kepada Tuhan bahwa Iya dong. nggak segitunya kali ada kita rasa malu. ya ada gitu rasa kan. malu kita kepada Tuhan bahwa Halo guys. halo guys banget. Thank you. Terima kasih dua sudah menyapa. Di Makassar seperti itu. Jadi orang-orang bisa menyapa siapapun gitu. Nah, Karena kita semua bersahabat, guys. kita orang itu Manado. orang Itu saudara. itu Manado, Iya. Jo, ya. Kalau ini di Makassar, Bang. Ini Makassar, bah. Bah itu Batak lagi. Batak, Bang. Pokoknya Tapi- intinya begitu. Gimana Kak? Tapi Iya. apa? Tapi memang ya, itu betul sekali. Kita tuh harus punya space place gitu loh. Iya dong. Sebuah tempat Iya. Di mana kita bisa atau menuangkan. keadaan, iya. Hah. Bisa sebuah tempat, bisa sebuah keadaan yang kita ciptakan atau kita cari untuk Menyenangkan diri kita menenangkan diri sendiri ini loh. Bukan cuma menenangkan, tapi memanjakan kali ya. Memanjakan, iya. Memanjakan itu memanjakan kali ya. Iya, jadi memanjakan diri kita sendiri. Dan bagusnya lagi seperti Ade ini, Ade melakukannya dengan sangat sadar ya. Iya dong. Bahwa ini aku butuh ini. Sebenarnya aku tuh butuh banget untuk mendapatkan safe space ini gitu ya. Karena di sini tuh banyak banget benefitnya. Apa itu? Benefitnya tuh bisa badan kita jadi sehat. Ya. Terus juga itu pertama, yang kedua juga kita jadinya juga menghirup udara dengan segar. Seperti Iya. yang tadi saya bilang, jiwa-jiwa pikiran kita yang dari rumah kita pikirin ini dan itu, Iya. sampai kesini tuh kita udah nggak mikirin yang apa-apa gitu loh. Mhm. Kita bener-bener jalan santai Iya. sambil kita zikir, kita ngobrol sama langit. Aku sih orangnya gitu. Ya, itu menarik sekali loh Ade yang kamu bilang kamu ngobrol sama langit, Ah, ah. kamu ngobrol sama daun-daun, Iya, betul. pohon-pohon Betul. gitu ya. Kadang-kadang aku suka keluarin air mata sendiri loh, Masa? beneran. Itu aneh. Spontan. Iya, spontanitas Spontanitas dan itu itu sangat melegakan ya. sangat melegakan. Iya. Jadi setelah kita udah, malah kadang-kadang kalau bisa nih kita teriak aja. Ingin ku teriak gitu ya. Gitu kan. Cuman kan ya nggak juga kali, kita nggak boleh lah kan, soalnya di sini banyak orang jalan-jalan. Nanti orang mau ngapain sih, kok teriak-teriak segala. Cuma setidaknya kita habis ngobrol sama pohon, langit, awan-awan yang indah ini, Mm-mm. itu udah bikin kita tenang. Kita pulang dengan kepala fresh lagi, dengan badan yang fresh lagi, karena kita udah ngeluarin semua lemak-lemak jahat juga toh. Iya, itu secara fisik. Nah, secara mental nih ya, kita jadi stresnya hilang, Iya, kepenatan hilang, Bener. yang barang-barang yang penuh di kepala juga bisa lebih hilang gitu ya. Iya, bener Gitu. kan. Tadi kepencet. Pokoknya itu apa ya? Dan sekarang di dunia ini jalani aja lah. Jadi apapun yang terjadi, nih ya, apapun yang terjadi di dalam hidup lo jalani aja. Jangan gegabah ngambil keputusan. Karena iya, kalau keputusan yang lo ambil itu bakal bikin lo happy. Ya kalau enggak, Iya. kan? Oke. Ini keputusan itu sebenarnya soal pilihan-pilihan ya, Ade ya. Iya dong, Kak. Nah, Tentang kehidupan biasa. Nah, balik lagi tuh sebenarnya coba aja kita pikirkan ya. Kita pikirin tuh deh. Hah? Masalah ada dan kita lari dari masalah untuk mengambil satu pilihan lagi. Ya. Walaupun pilihan itu sebenarnya sah-sah saja kita lakukan, Betul. tapi kalau kita sadari kembali apakah pilihan ini punya benefit, keuntungan yang lebih dari apa yang ada sekarang ini atau malah bikin ruwet Iya. gitu loh. Apalagi kan misalnya Ade kan sudah punya pasangan, sudah punya anak, Betul. ya berarti ada tanggung jawab yang tidak serta-merta harus dihilangkan Hilangkan gara-gara begitu kita aja. milih sesuatu yang membuat kita happy gitu loh. Betul. Nah, Di sini sebenarnya titiknya adalah tingkat keegoisan seseorang. Jadi kita jangan pernah egois dengan berbagai macam masalah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngerasa, aduh ini kayaknya nggak cocok deh dengan aku, ya udah sabar aja, sabar dijalani. Walaupun sebenarnya kita udah tertatih-tatih, kayaknya aku udah nggak kuat deh, udah kayaknya berhenti aja deh, gitu kan. Sampai nangis-nangis juga nggak bisa, karena nggak segampang itu loh, harus dijalin gitu. ini saya kebayang loh. Karena gini, apapun itu
teman-teman juga yang pasti juga yang pernah merasakan hal yang Oh sama iya, pasti aku juga bisa yakin. merasakan apa yang dirasakan sama Ade gitu kan gitu. Benar. Baik itu dalam kehidupan di hal apapun, di bisnis, kerjaan gitu ya. Iya sih gitu ya. Pasti ada. Pasti aku yakin ya, semua orang yang nonton kita ini pasti sama, dan mereka pasti akan applause banget. Maksudnya mereka kita ini berdua mampu untuk mengungkapkan apa yang kita rasa gitu loh Kak. Gitu. Tapi ada loh sebenarnya orang-orang ya yang tidak semudah itu untuk bukan cuma mengeluarkan, tapi untuk mau mengakui kepada diri sendiri bahwa aku ini tidak baik-baik. Jadinya mereka itu tidak ada apa ya? Jadi mereka itu tidak ada penyaluran. Iya, tidak ada penyaluran. Penyaluran itu kayak gini, pilihan-pilihan yang mereka dapati untuk sementara untuk keluar dari yang masalah kepenatan yang tadi Ade bilang tadi. Betul, gitu loh. Betul. Karena awal dari kita bisa dapat kalau kita bisa jalan-jalan seperti ini adalah karena kita mengakui bahwa kita lagi nggak baik-baik saja nih gitu loh. Makanya kita kayak begini nih, jalan begini. Jadi kita tuh jalan seperti ini. Sebenarnya banyak banget banyak banget motivasinya untuk menyegarin badan, terus juga yang paling penting nih ya, untuk menghilangkan semua kepenatan yang ada di kepala gitu loh. Gitu. Dan kalau kita tidak berani mengeluarkan unek-unek yang ada dalam diri kita, itu bahaya guys. Pertama mengakui dulu. Harus ngaku dulu, bukan ngaku sama orang. Aku dulu, jangan malu, nggak apa-apa. Sekarang itu tahun 2024 tau nggak? Itu udah buka-buka banget. apalagi untuk mengaku sama diri sendiri itu. Iyalah. Apa susahnya ya? Iyalah, kita harus ngakuin bahwa kita begini. Justru kita kalau misalnya ngebohongin diri kita sendiri, oh iya atau kita senyum di depan orang banyak, tapi mereka tuh nggak tahu kalau kita sebenarnya, aduh nangis banget. Jangan. Justru sekarang waktunya kita buka diri kita. Oh, gue juga punya masalah, tau nggak sih lo? Iya betul. Udah nggak pernah tiga kali bolak-balik. Ini sebenarnya kita sudah jalan ini sudah hampir 2K. Sudah hampir 2 kilo ya. Kita jalan seperti ini. Sekarang kita minta mobil-mobil ini untuk memberikan kita jalan dulu karena kita mau nyebrang ya. Harusnya sebenarnya sini ada sini. Harusnya sebenarnya saya itu yang harus mengawal Ade ya. Karena attitude-nya lelaki harus di sebelah kanan ya. Tapi aku lagi pegang kamera. Nah, ini gue bisa nih kalau begini nih. Itu kan. Kita mutar ke situ. Ini apa Ade? Kita lagi di mana nih? Kita lagi di CPI dong. Ya. CPI sayang. CPI itu apa? Central Point-nya Indonesia, Central Point-nya Makassar. Yes. Itu udah 4 kali loh putar balik sini selama dari jam 5 sore tadi itu pemirsa. Iya benar. Iya. Gak berasa jalannya, gak berasa capeknya karena kita sudah mengungkapkan semua unek-unek yang ada di kepala dan juga di hati. Iya. Nah sebelumnya aku sudah minta izin ke Ade untuk aku bisa tapping ya. Iya lah, tapping aja lah Kak. Aku juga yakin kok perempuan-perempuan atau cowok-cowok yang ada di Indonesia juga sama kok yang kita rasain. Cuma mereka-nya aja yang nggak mau atau malu. Ya, nah itu sekali lagi kita pengen ngasih tahu bahwa untuk mengaku itu emang susah. Tapi nggak susah karena nggak gitu susah karena mengakui ke diri sendiri aja dulu gitu loh. Harus kayak begitu. Iya. Soalnya kalau kamu pendam, kamu simpan sendiri, pertama jadi sakit. Yes. Kedua kamu bisa jadi stres. Yes. Jika kamu mau kemana, ya kan?
Mungkin kita bagus jalan balik begini ya. Wow, Karena bagus sekali tampilan belakang. view-nya bagus banget guys. Iya. Jangan sampai begini. Jadi garisnya ini yang menjadi patokan ya Ade, Yo, supaya kita nggak jatuh. garis kuning ini adalah patokan kita untuk melangkah lebih baik dalam menjalani hidup. Hidup. Yang fana ini. Coba kita lihat sunset. Iya, Kak, ini ya. Ramatan jalan. Iya, lematan ini jalan ya. Supaya orang nggak boring lihat muka kita kasih lihat pemandangan di depan kita aja. Sunset merampai guys. Nah, sebelah sana itu Gerindra people. Ini kita bicara soal pilihan-pilihan lagi ya. Kayak misalnya seperti ini, pilihan-pilihan itu seperti ini. Kamu mau kendaraan kamu sebising itu, ya kendaraan kamu sebising itu yang kayak tadi, yang membuat kehidupan orang lain bising gitu loh. Ikut-ikutan bising karena Ikut-ikutan bising karena suara motor kamu itu. karena suara motor kamu, dan itu pilihan kamu untuk membuat kehidupan kamu bising setiap hari. Itu kan juga pilihan ya. Dan kita sebagai orang di luar orang tersebut juga nggak punya hak apa-apa untuk melarang dia. Iya sih, Kan tapi seperti itu. Iya, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir nih ya janganlah kita begitu. Ya. Masa juga ya kita bahagia atas penderitaan orang lain, ya kan? Tapi nggak boleh juga ya Kak, soalnya itu kan pilihan. Iya, itu ya pilihan. Makanya kita juga nggak bisa, kalau saya pribadi sih, saya juga nggak bisa memaksa orang lain untuk berhadapan dengan pilihan-pilihan saya. Demikian pula saya nggak bisa ngejudge apa pilihan-pilihan yang diinginkan orang-orang lain. Misalnya dia mau bising kah gitu loh. Tapi kepikiran enggak itu orang itu? Dia datang di rumahnya, orang rumahnya mungkin sudah terbiasa, tapi bagaimana dengan tanggapan tangganya ya, dengan membuat dengan sikapnya itu, bising dengan gitu. itu kan. Ya betul. Jadi Kadang-kadang orang tidak ngerti sih Kak, ya, karena dia egois. Dia merasa gue ngelakuin ini dengan apa yang gue suka. iya itulah. Kalian kalau suka ya udah alhamdulillah, kalau enggak ya terserah lo. Ya, Gitu. Aku sih pikirnya itulah yang dia suka, membuat kebisingan suara dalam kehidupan ini dengan membuat motornya dengan suara bising. bikin kita kayak mau lempar. Tapi jangan, takut dosa pemirsa. Karena kita merasa toh, ya sudahlah, kok masih muda. Ya, mungkin kamu akan merasakan bagaimana kebisingan itu akan berdampak negatif buat kehidupan kamu di Iya. 3 tahun ke depan, 5 Betul. tahun ke depan ya. Mungkin bukan sekarang, tapi beberapa tahun ke depan gitu. Iya, benar. Ada Iya. cowok ganteng di belakang tuh, say hi dulu. Hai. Hai. Thank you. Terima kasih. Yes. Itu. Tapi memang yang seperti Ade bilang di awal tadi, bahwa hidup ini adalah penuh dengan pilihan-pilihan. Iya, Kak. Karena pilihan-pilihan itulah yang membuat kita bisa punya safe space ya, Betul. tempat merenung atau situasi merenung atau tempat untuk bisa kita berbicara kepada diri kita sendiri, kepada alam semesta, kepada Tuhan gitu loh ya, whatever it is. Betul. Apalagi seperti sekarang ini bagus banget ini. Iya. Bangunnya bagus banget nih. Coba lihat. View-nya Iya. tuh aduh keren banget. Oh, oke. Sekarang kita manifestasi ya. Oke. Apa yang manifest nih di benaknya Ade dengan keadaan yang tadi Ade bilang? Apa itu? Apa ya? Yang suasana ini indah sekali gitu ya.
Itu kesyukuran atau apa? Rasa senang, Oh iya, rasa Kak. bahagia, rasa syukur. Menjadi satu itu, Kak. Heeh. Rasa syukur, rasa kebahagiaan menjadi satu. Itu yang aku dapetin. Tapi tidak semudah itu loh kita bilang itu rasa syukur. Loh, kenapa? Karena ada orang, ada misalnya atau saya sendiri yang sok-sok syukur gitu. Karena mau menghilangkan rasa kecewa, jadi ya berusaha syukur gitu, padahal tidak syukur gitu. Ya, itu mata. Atau kita melatih rasa syukur itu aja. Atau rasa syukur itu datang sendiri. Boleh, Kak. Kita pilih-pilih aja nih nanti lah. Pokoknya beginilah. Kita kan misalnya gini, kalau tadi kita bilang kita pura-pura merasa syukur. Iya. Nah, kalau aku selalu merasa syukur begitu. Walaupun sebenarnya setelah pulang nanti, aku pasti akan mikirin lagi. Cuman kalau untuk sekarang Pulang lagi. pulang lagi. Jadi nanda-nanda puyeng lagi. Tapi kalau untuk sekarang udah aku happy aja. Ya. Aku happy aja. Aduh, aku suka banget itu Ade. Untuk sekarang aku happy aja, menikmati saat ini. Dari kata istilah anak-anak zaman sekarang, mindfulness. Iya, happy aja lah. Gitu ya. Gitu ya. Iya, Kak. Oke. Jadi kamu menikmati rasa kesendirian kamu ini Sangat. sampai kamu bisa sedih, Oh iya, Kak. sampai kamu bisa bahagia, sampai kamu bisa menikmati rasa syukur itu. Harus Gitu ya. seperti itu sebenarnya sih. Kita harus apa ya? Harus banyak bermain dengan kesendirian. Dan kita tidak bisa akan mendapat bermain ini kalau kita nggak menyadari detik ini. Iya, memang kayak gitu. Iya, kalau kita harus mikirin apa yang terjadi di rumah lagi, Iya, jangan. apa yang harus dimakan anak besok pagi lagi, Iya. itu kan tidak dalam keadaan sekarang ya, tidak menikmati saat ini ya. Pokoknya yang sekarang kita jalani aja yang sekarang. Pokoknya ini yang buat kita happy. Misalnya sekarang nih, aduh kita happy banget, kita bisa ngobrol banget, kita bisa menikmati semua yang ada di sini. Angin, nafas, langit, awan-awan yang biru, serta sunset yang begitu indah di sana. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Tapi Ade, itu Ade dapat ilmu mindfulness itu yang kayak tadi ya, menyadari detik ini itu. Ade baca buku. Kadang doang, aku cuma baca-baca sekilas doang. Baca buku iya, terus pengalaman hidup juga iya. Oh ya, oke. Jadi bukan textbook ya, karena kan anak-anak zaman sekarang ini kan lagi trennya tuh ya Ade ya, lagi tren bercerita tentang mindfulness, terus bercerita tentang bagaimana caranya menyadari kehidupan saya saat ini. Ketemu lagi. Halo Kak. Everybody saying hi ya. Hai. Yes. Karena kita setiap hari di Karena sini. gini Ade, kamu tuh lagi happy, Ya. kita tuh lagi happy. Jadi thank you. Kita itu lagi happy Ade. Ya. Dan tahu nggak, happy itu adalah energi. Untuk kita dan juga orang-orang sekitar kita. Iya betul, dan energi itu apa ya? Energi itu dia terinfeksi kepada orang lain. Iya. Mereka deteksi, jadi mereka say hi karena dia melihat aura kamu bagus gitu ya. Orang kamu juga bagus kan, gitu katanya ya. selalu tuh yang Eh, bicara sambil tertawa dan senyum. Iya, Semuanya kita lakukan dengan bahagia. iya. Lihat ini happy banget ya. Bapak. Thank you. Ngomong dia nih yang punya hotel apa? Aston Sekarang Ah. nih. Marketingnya Aston Hotel nih dia suka manggil aku kalau ada event-event. Oh gitu, panggil aku juga dong. Boleh. Saya bisa tandem sama dia. boleh.
Soalnya bukan mah bagian wedding. Nggak apa-apa, yang penting kan kalian udah tahu ini kita di sini Siap. bisa tenda. Kenalan dulu. Sisil, aduh. Sisil, oke Modi, Sisil. Sisil. Ya. Guys, ini ada Sisil ikut sama kita. Apa tuh vlog? Iya. Iya. Jadi Sisil sama teman-teman Iya. bertiga tadi datang ke sini. Tujuan, ini kita mau tanya ya. Tujuan apa itu jalan atau lari di sini apa, Sisil? Olahraga sih. Apa tujuan olahraganya? Tujuan olahraganya buat sehat. Buat sehat. Kurus buat itu nilai plus. body goals, nilai plus gitu ya. Oke. Nah, setelah lari sebentar terus pulang itu biasanya rasakan apa? Capek. Capek kalau dia capek, kalau kita happy ya. Tapi itu bikin kamu happy nggak melakukan ini? Happy karena Happy atau mau ceritanya. ngeceng kan? Tempat ini sekarang sejak beberapa bulan terakhir ini menjadi tempat catwalk buat banyak orang gitu. Justru sebenarnya saya nggak terlalu suka daerah sini karena kayak terlalu banyak fotografer kali ya, jadi kayak kurang Iya. privacy. Oh, gitu. Walaupun memang mungkin kalau kita mau ambil fotonya harus dibayar Ambil aplikasi. gitu ya, tapi Oh ya, oke. ya tidak terlalu nyaman lah. Ini bentuk pilihan-pilihan lagi ya. Betul, ya, itulah. bahwa Kita masing-masing punya pilihan. gitu. Ya olahraga untuk sehat, Ya. untuk apa? Bikin kalau sampai rumah dia capek. Sementara kalau kita kan sampai rumah, aduh happy banget. Capek-capek itu udah nggak ada buat kita. Capek-capek udah nggak ada buat kita. Kakak dari situ lah. Udah sayang. Dah, sampai jumpa. Nah, Ade, ini kita bertemu dengan banyak. Assalamualaikum. Oke, lanjutkan dulu. Astaga. Lanjutkan dulu, nah, belum Pak mutar. Sekarang. Ini berhenti di bang ya toh. Wira swasta sekarang. Baru diinfoin. Aku Gitu. jadi yang kayak mau kerja lagi. Kenapa kamu nggak mau bekerja lagi? Karena sudah menikah atau tidak mau menambah beban hidup lagi? Saya nggak mau kerja lagi karena saya udah malas itu harus cek log setiap pagi. Kan kalau orang kerja jam 8 harus cek log. Lalu pulang harus diatur jam sekian, jam 5, jam 7. Orang kalau di bank itu nggak seenak yang orang lihat loh Kak. Iya. Itu semua penuh dengan aturan. Kalau kita sanggup, kita jalan. Kalau Iya. kita nggak sanggup gimana? Karena aku juga udah keenakan, jadi usaha. Jadi pilihannya yang ada sekarang aja ya. Iyalah. Sambil sambil jaga anak, ngelonin Iya. suami, Betul. juga bisa bikin bisnis. Sekarang bisnisnya? Bakso membara assalam. Langsung salam. Oke, sukses buat bisnisnya Ade. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol sama saya. Ya. Terima kasih kembali Kak Modi. Ini juga sangat luar biasa hari ini aku jalan-jalan sorenya karena kita jalan dari jam 5 sore Iya. sampai jam 6 kurang pemirsa. Oke, Ade, bye-bye. Kamu parkir di sana kan? Iya. Saya parkir di situ. Sampai jumpa di grup. Tinggalkan aku di sini. Nggak apa-apa kan, kamu kan sudah bisa mandiri kan. Kamu anaknya mandiri kan. Janganlah terlalu manja seperti itu. Baiklah. Dadah deh, see you. Udah, Kak, kita. Bye. Bye. Kita lari lagi. I've seen a lot of change, Ade. been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Jadi yang seperti tadi Ade bilang bahwa Okay, I move on each and every day. The past is Wait. where it stays. Way back a year ago. pacer ya. I've changed Selalu jadi for pacer. the better this time. Hebat dia, selalu bantu orang. Kalau lari dia bantu orang. Never be fine. Yes. Nah, I strive pacer just tadi to tuh say kalau I'm biasanya kan pacer itu yang bantuin orang kalau maraton kan, di belakangnya dia itu pacer kalau nggak salah. Iya benar. Iya, kalau event maraton
Nah, bagus seperti tadi yang dibilang sama Ade bahwa kita tuh butuh safe space. Jadi ada sebuah tempat di mana kita bisa menghilang sejenak dari kepenatan. Gitu loh. Kita nggak tahu what Ade's been through lately, but tadi dia terlihat sangat pengen enjoy gitu loh. Jadi masing-masing kita itu punya safe space masing-masing kita, baik itu sebuah tempat atau sebuah keadaan. Kalau saya sih biasanya alam ya, gitu ya. Gunanya apa? Gunanya untuk seperti tadi meninggalkan rutinitas sejenak, menjadi diri sendiri, dan bisa berbicara dengan diri sendiri itu sangat releasing gitu. Nah yang kedua adalah karena begitu banyaknya pilihan-pilihan, kita diberikan banyak pilihan, bukan semata-mata kita bisa jumping from this pilihan to another gitu loh, bukan, karena kita hidup dengan banyak tanggung jawab gitu loh. Dan apakah pilihan selanjutnya menjadi pilihan yang tepat dan berdaya guna untuk kebahagiaan kita? Karena kita kan pengen pindah dari pilihan satu ke pilihan yang lain, kan pengen bahagia. Dan apakah itu bisa mendapatkan kita bisa mendapatkan pilihan lagi dan dari bahagia dari pilihan yang lain? Who knows gitu kan. Tapi tetap aja pilihan adalah sebuah anugerah gitu loh. Ya kalau saya sih, kalau diberi pilihan, kita kan selalu meminta petunjuk, dan petunjuk itu adalah sebuah pilihan. Diberi petunjuk itu adalah pilihan, dan petunjuk pilihan-pilihan itu adalah petunjuk. Jadi bingung. Thanks for watching. See you to another. Way back a year ago,